Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya. Masih membahas mengenai soal latihan ini ya, P3K. Khususnya di pengadaan barang dan jasa. Ini sudah sampai part 14. Artinya soal ke-14 atau video ke-14. Oke. Tanpa basa-basi langsung ke slide yang pertama saja. Data dan informasi untuk penyusunan perkiraan biaya atau RAB dapat bersumber dari internal dan eksternal organisasi. Data internal yang dapat digunakan untuk menyusun RAB adalah A. Internet, B. Publikasi daftar harga dari asosiasi atau pabrikan, C. Survei melalui pasar elektronik, D. Informasi mengenai pembelanjaan periode sebelumnya, E. Data Monef LKPP. Kira-kira yang mana nih? Clue-nya ada di data internal ya teman-teman. Ya, yang mana A, B, C, D, E? Yaitu yang D ya, informasi mengenai pembelanjaan periode sebelumnya. Nah ini, data internal adalah data seperti yang berasal dari dalam organisasi, seperti data keuangan, data produksi, data SDM, dan data lainnya. Data internal yang dapat digunakan untuk menyusun RAB adalah informasi mengenai pembelanjaan periode sebelumnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan barang atau jasa yang akan dibeli pada periode berikutnya. Oke, slide selanjutnya. Biaya pengadaan barang jasa merupakan biaya seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang jasa yang dibutuhkan. Antara lain sebagai berikut, kecuali A. Biaya barang atau jasa, biaya pendukung, C. Biaya administrasi, D. Biaya lain-lain yang tak terduga. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 2? A, B, C, D? Yaitu yang D ya, biaya lain-lain dan tak terduga. Jadi ini jawabannya. Biaya lain-lain dan tak terduga. Biaya lain-lain yang tak terduga sering kali dianggap sebagai biaya yang tidak dapat diprediksi atau diantisipasi secara pasti pada tahap perencanaan pengadaan. Ini bisa termasuk biaya-biaya yang muncul akibat dari kejadian dan situasi yang tak terduga selama proses ya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 3 ya. Fungsi APS adalah A. Alat untuk menilai harga penawaran yang terlalu murah. B. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atau jasa konsultasi. D. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran pekerjaan terintegrasi yang nilainya lebih dari 80%. D. Alat untuk menilai kewajaran harga satuan. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Maaf sampai D ya. Yaitu yang D ya, alat untuk menilai kewajaran harga satuan. Dasarnya apa? Pada pasal 26 ayat 5 ya, kurang lebih ini ya. Ini alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Kemudian dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah pada pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Ini enggak ada jasa konsultasi ya. Kemudian dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang 80% dari nilai HPS. Tidak ada kata terintegrasi. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, alat untuk menilai kewajaran harga satuan. Selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 4, strategi yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan pengadaan, menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, dan kebijakan pengadaan pelaksanaan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif adalah A. Pemanfaatan sistem informasi antara lain SPSE, Sirup, Sikap, e-katalog. Kemudian B. Pemanfaatan katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. C. Mendorong inovasi dan meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif. D. Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Kira-kira untuk soal nomor 4 yang mana? Kita hitung mundur teman-teman. A, B, C, D. Kira-kira yang mana?
Yang A ya, pemanfaatan sistem informasi. Ya, ini jawaban yang tepat adalah ya A. Pemanfaatan sistem informasi antara lain SPSE, sirup sikap e-katalog, sistem informasi pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan pengadaan, yaitu menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai harga barang atau jasa, serta membantu proses pemilihan penyedia yang tepat. B. Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif dengan menyediakan akses yang mudah bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, nomor 5, pengadaan meja belajar senilai 300 juta dipecah mengingat waktu sudah mendekati akhir tahun anggaran nih, misal udah kayak November Desember ya. Anggaran berjalan, nilai-nilai masing paket menjadi di bawah 200 juta. Kebijakan ini berdasarkan aturan pengadaan adalah A. Sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif agar pengadaan dapat dilaksanakan dan kebutuhan user terpenuhi. Jadi pengadaan tetap berjalan ya. Jadi semua kebutuhan user itu terpenuhi. Yang penting berjalan dulu deh. Ya, efektif. Kemudian dilarang karena memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari tender. Jadi kalau misal dipecah nih, maksud tujuannya untuk menghindari tender atau seleksi. Kemudian D. Dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan langsung. Nah, kalau misal bisa dipecah, itu kan bisa digunakan metode pengadaan langsung ya. Kemudian kalau masih bingung, ya diserahkan aja ke PA atau KPA. Dipecah apa enggak nih, Pak atau Bu, gitu ya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 5? Kita hitung mundur ya. A, B, C, D. Yaitu yang B ya, dilarang karena memecah pengadaan barang atau jasa menjadi beberapa paket yang dimaksud menghindari tender atau seleksi. Nah, dasarnya ini aturan mengenai pemaketan pengadaan barang jasa pemerintah diatur dalam pasal 20 ayat 2 Peraturan Presiden ini ya. Ini double ini, Pak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemaketan pengadaan barang jasa harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Dalam kasus pengadaan meja belajar senilai 300 juta yang dipecah menjadi beberapa paket dengan nilai masing-masing di bawah 200 juta, maka hal tersebut dapat diindikasikan sebagai upaya untuk menghindari tender atau seleksi. Hal ini karena pengadaan barang jasa dengan nilai di bawah 200 juta dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung yang tidak memerlukan proses tender atau seleksi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut melanggar aturan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Oke, selanjutnya penetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebagai berikut kecuali tipe 1 penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PA KPA, tipe 2 tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. D. Tipe 3, tim persiapan dan tim pengawasan ditetapkan oleh PA atau KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelola. Atau tipe 4, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Kira-kira untuk soal nomor 6 yang mana? Kita hitung mundur. Apakah A, B, C, D, E yang mana teman-teman? Yaitu yang C ya. Tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Nah, teman-teman bisa cek pasal 23 ayat 3 Peraturan Presiden nomor 12 2021 nih, maaf ya, mengenai persiapan swakelola. Next. Pembentukan UKPPJ Kota XYZ secara struktural dan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh siapa? A. Pejabat pembuat komitmen,
B. Kuasa pengguna anggaran, C. Pengguna anggaran, D. Kepala daerah, E. Pejabat pengadaan. Yang mana kira-kira untuk soal nomor 7 teman-teman? Yaitu yang D ya, kepala daerah. Nah, teman-teman bisa lihat pasal 2 Perlem LKPP ya. Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah UKBBJ menyebutkan bahwa pembentukan UKBBJ dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah ya. Oleh karena itu, pembentukan UKBBJ Kota XYZ secara struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh kepala daerah Kota XYZ. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Selanjutnya, bidang pada UKBBJ yang melaksanakan fungsi pengelola sistem informasi pengadaan barang atau jasa beserta infrastrukturnya yaitu A. Pengelolaan pengadaan barang jasa, B. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang jasa, C. Pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang jasa, D. Pengelola layanan pengadaan secara elektronik, E. Sistem pengadaan secara elektronik. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 8? A, B, C, D, E teman-teman. Yang D ya, pengelola layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini di peraturan LKPP nomor 10 2021 tentang UKBBJ menyebutkan bahwa yang melaksanakan fungsi pengelolaan sistem informasi pengadaan barang atau jasa beserta infrastrukturnya adalah bidang pengelola layanan secara elektronik ya, ini LPSE ya. Nanti teman-teman dari SPSE itu juga join di sini sistem adminnya ya. Jadi tetap namanya pengelola layanan badan secara elektronik, pengadaan ya, bukan badan, maaf. Oke, selanjutnya. Sistem pendukung SPSE meliputi apa saja berikut ya, kecuali A. Portal pengadaan nasional, B. Pengelolaan sumber daya manusia pengadaan barang jasa, C. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum, D. Pengelolaan peran serta kelompok masyarakat, E. Monitoring evaluasi. Kira-kira yang mana? A, B, C, D. Yaitu yang D ya, pengelola peran serta kelompok masyarakat. Nah, ini teman-teman bisa cek pasal 71 ya mengenai ayat 3 sistem pendukung SPS itu apa saja ya. Jadi yang tepat adalah yang D ya. Oke. Untuk soal terakhir, sumber daya manusia pengadaan barang jasa terdiri apa saja? Sebagai berikut, kecuali sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa, sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa, C. Sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa, D. Sumber daya perancang fungsi kebijakan pengadaan barang jasa. Kira-kira soal nomor 10 yang mana? A, B, C, D. Yaitu yang D ya, sumber daya perancang fungsi kebijakan pengadaan barang jasa. Dasarnya ini pasal 74 ini ayat 1 maksudnya tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Ini di Perpres 12 ya tahun 2021. Teman-teman bisa lihat nanti jawaban yang tepat yang D ya, karena ini ditanyakan kecualinya. Oke. Sampai slide terakhir, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Untuk kisi-kisi gambaran soal tes P3K, terus kemudian bisa SKP ya, nanti akan saya buat lagi. Sama untuk level 1, teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen kalau misal ada diskusi ya, tentunya dengan bahasa yang baik. Kemudian kalau teman-teman mau butuh modul bisa cek IG saya, nanti kalau misal saya udah pegang IG saya balas ya, saya respon ya. Saya doain teman-teman lulus semua, baik P3K, CPNS maupun yang mau ujian PBJ level 1. Dari saya cukup, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.